Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir berkumpul di channel YouTube Sawitan. Info hari ini mengenai Timnas Indonesia hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Final Piala AFF 2024, Vietnam kalahkan Thailand 2-1 di leg pertama. Vietnam mampu mengalahkan Thailand 2-1 di leg pertama final Piala AFF 2024. Dua gol The Golden Star diborong oleh Rafaelson. Vietnam versus Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2024 berlangsung di Vietri Phuto, Kamis 2 Januari 2025. Tuan rumah tampil menekan di awal laga. Rafaelson punya peluang di menit ketiga, namun tembakannya masih bisa diamankan Patiwat Kamai. Giliran Phu Van Tan yang mengancam tembakan tapi masih melebar. Thailand perlahan bisa meredam tekanan Vietnam. Mereka mulai bisa menguasai laga. Ekanit Panya beraksi. Ia menusuk dari sisi kanan sebelum melepas tembakan. Bola masih mengarah ke pelukan Nguyen Din Teo. Tak ada gol yang tercipta hingga babak pertama tuntas. Skor 0-0 tak berubah hingga turun minum. Selepas jeda, Vietnam bisa memecah kebuntuan di menit ke-59. Sundulan Phu Van Tan bisa ditanduk Rafaelson di depan gawang menjadi gol dan berbuah menjadi gol. Rafaelson mencetak gol kedua di laga ini. Ia bisa merebut bola dari penguasaan Calem Sak Auke. Pemain kelahiran Brazil ini melaju tak terbendung hingga kotak penalti sebelum melepas tembakannya. Sepakannya menuju pojok kiri gawang Thailand. Thailand berusaha mengejar ketertinggalan 2 gol. Supanat Menta hampir menyamakan kedudukan, namun tendangan bebasnya masih menerpa tiang. Auke membalas kesalahannya di menit ke-83. Ia membobol gawang Vietnam lewat sundulan menyambut umpan silang dari sisi kiri. Thailand memburu gol penyama kedudukan di sisa laga. Namun upaya tim tamu tak terbuah hasil hingga laga tuntas. Vietnam memenangi laga dengan skor 2-1 meski kalah. Thailand masih punya peluang membalikan keadaan di leg kedua. Leg kedua bakal berlangsung di kandang Thailand Stadion Raja Manggala pada 5 Januari mendatang. Baik, kita berlanjut ke info selanjutnya. Media asing propaganda dan adu domba Sintayong dan Erick Thohir. Panik Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Media asing propaganda dan coba adu domba Sintayong dengan Erick Thohir. Mulai panik Timnas Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026. Dilansir belum lama ini, satu di antara media asing asal Italia, Tuttosport, menyoroti kiprah pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan, Sintayong. Bukan sorotan positif, propaganda buruk dituliskan oleh Tuttosport mengenai sosok pelatih Timnas Indonesia tersebut. Tuttosport menilai taktik permainan Sintayong di Timnas Indonesia sudah tak lagi memuaskan. Tuttosport bahkan menyarankan Timnas Indonesia untuk mencari pelatih asal Eropa. Sebagaimana diketahui, PSSI mendatangkan Sintayong Desember 2019 silam. Mulanya pelatih bekas Seongnam Ihlau Waitu diganjar untuk mengganti menjadi pelatih kepala Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Naas Piala Dunia U20 2021 justru batal dihelat di Indonesia karena pandemi COVID-19. Ketika masa baktinya bersama Timnas Indonesia segera usai per Desember 2023, Sintayong mendapatkan tantangan dari PSSI. Sintayong harus berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024.
Tugas itu pun berhasil dituntaskan oleh Sintayong dan perpanjangan kontrak pun disepakati oleh PSSI dan Sintayong sampai akhir 2027. PSSI menargetkan timnas Indonesia untuk bisa berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Kesempatan itu bisa saja terrealisasikan untuk pertama kalinya di turnamen sepak bola terbesar di dunia itu bisa saja didapatkan. Mengingat saat ini timnas Indonesia sedang berlaga di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda sukses menduduki posisi ketiga dengan mengemas 6 poin dari 6 laga. Sintayong mampu membawa timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi. Sisanya bermain seri kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. 2 kekalahan terjadi saat timnas Indonesia bertemu Cina dan Jepang. Terkini, sisa 4 pertandingan lagi yang harus dilewati timnas Indonesia kontra Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Mau tak mau, timnas Indonesia harus merengkuh 9 poin untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Melansir Tuttosport, timnas Indonesia masih punya banyak waktu untuk mendatangkan pelatih anyar menggantikan Sintayong jelang bermain melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Mereka menilai Sintayong layak digantikan dengan pelatih asal Eropa. Sintayong, pelatih dari Korea Selatan, terlalu fokus pada fisik dan lari. Dia sudah tidak lagi memuaskan, oleh karena itu pelatih baru bisa jadi orang Eropa yang datang. Dia seharusnya sudah siap menghadapi tantangan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, tulis Tuttosport. Saran dari Tuttosport tak ubahnya seperti propaganda dan adu domba semata. Media asal Italia itu seperti hendak merusak konsentrasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mengingat tim di bawah pelatihan Sintayong, timnas Indonesia sukses catatkan beberapa sejarah yang sebelumnya sulit dilakukan. Tak hanya itu, Sintayong juga terbukti mampu meramu tim dengan baik meski beberapa kali kedatangan pemain grade A anyar hampir di setiap laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Saran mengganti pelatih asal Eropa di tengah trek timnas Indonesia yang tengah meningkat tentu tak logis dilakukan. Sebagai informasi, kerja keras PSSI untuk mempercepat kualitas timnas Indonesia sangat terasa melalui sang ketua umum PSSI, Erick Thohir. Deretan pemain keturunan yang mayoritas berdarah Belanda mau bergabung membela timnas Indonesia. Terkini total ada 17 pemain keturunan yang sudah merapat ke timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sadi Walsh, Saint Patinama, Justin Hamner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ragnar Orantmangun, Calvin Verdong, Martin Paes, Jay Izas, Nathan Joaon, Mes Hilker, Kevin Dix, Tom Haya, dan Eliano Rangers. Berikutnya akan ada Ole Romeni kalau tidak salah. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawit dan Pagi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.